Atasan toksik kali ya? Wow, atasan toksik. Kalau tadi kita ketemu yang temen toksik nih, atasan yang toksik, Atasan bukan yang main. Oke, hari ini gue kembali mau mensurvei orang-orang kenapa mereka resign dan apa nasihat mereka untuk perusahaan mereka yang terdahulu. Kita lihat yuk kayak apa nih jadinya. Mbak, namanya siapa? Anissa Chandra Dewi. Anissa. Oke, Mbak Anissa ya. Mbak Anissa sekarang kerjanya sebagai apa nih? ASN. ASN. ASN itu apa? Aparatur sipil negara di Kementerian PUPR. Halo Mas, namanya siapa Mas? Fadli. Fadli. Oke, Mas Fadli sekarang kerjanya sebagai apa nih? Saya dokter. Halo teman-teman di sini banyak nih, namanya siapa? Manda, Mutia, Karisa. Kerjanya apa nih? Sama semua atau? Wow, saya tebak kerjanya. Di bidang kreatif? Enggak juga sih sebenarnya. Ketahuan orangnya kreatif. Iya. Apa Nggak nih juga. sebagai apa? Konten di Shopee Food, Konten di. operation di Shopee Food. Mbak pernah resign atau enggak? Pernah. Kenapa resign waktu itu? Tadinya aku kan di swasta. Terus aku ngerasa aku perlu pekerjaan yang lebih secure. Jadi aku move ke pemerintahan. Terus akhirnya di sini deh jadi ASN. Oh berarti waktu di swasta itu merasa nggak secure nih pekerjaannya. Iya, kayaknya. Kenapa kalau boleh tahu nih biar teman-teman yang lain juga bisa belajar tuh? Kan sistemnya kayak kontrak gitu, perpanjangan kontrak, dan itu kayak per tahun banget ya. Semuanya tuh dinilai dari seberapa keras kita bekerja. Itu emang ya basically semua kayak gitu ya. Tapi kalau misal dulu di perusahaan aku sebelumnya tuh aspeknya banyak gitu, nggak cuma kinerja kita juga, tapi kayak hubungan kita dengan orang lain, gimana kita nge-treat orang lain, itu berpengaruh banget. Jadi menurut aku agak exhausted sih kemarin. Oh gitu, menarik banget nih. Jadi satu karena status kontrak gitu ya. Dan itu nggak banyak disadari oleh perusahaan tuh bahwa dengan kasih orang kontrak itu sebenarnya membuat insecurity. Padahal sebenarnya ya yang namanya kalau pegawai kontrak itu cost-nya pada akhirnya akan lebih mahal teman-teman perusahaan. Lihat lagi peraturan undang-undang yang baru gitu ya. Jadi membuat karyawan jadi kontrak itu bukan sebuah solusi sebetulnya. Pernah sih. Oke, boleh tahu nggak Yang lalu. kenapa resign waktu itu? Lebih tepatnya karena dapat opportunity yang lebih baik sih. Tapi kalau dapat opportunity yang lebih baik, berarti di tempat yang waktu itu dia nggak bisa counter ya, nggak bisa nawarin opportunity itu. Bukan gak bisa counter sih Mas ya, karena kalau di bidang saya kan pekerjaannya lebih ke jam kerja ya. Kalau di rumah sakit sebelumnya saya merasa lebih overtime sih. Kalau di rumah sakit yang sekarang saya merasa ini cukup buat balance saya dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ada buat mainnya, buat kerjanya gitu. Wah, ini menarik nih teman-teman yang nonton video ini. Apakah termasuk geng yang mementingkan work-life balance ya kan? Kalau di sini dia memilih ya untuk jam kerjanya yang lebih wajar-wajar aja deh. Dan itu pilihan ya, fine-fine aja gitu. Pernah. Kenapa resign? Satu-satu cerita dong. Atasan toksik kali ya? Wow, atasan toksik. Kalau tadi kita ketemu yang temen toksik nih, atasan yang toksik, bukan main. Oke. Dapat opportunity aja sih yang lebih bagus. Oh, si oportunis. Oke, nggak apa ya ini. Mencari gaji yang lebih better sih. Oh iya, cuan is life. Ya. Ini ada 3 ya, cuan is life. Yang paling kasihan kamu kayaknya ya, karena atasan toksik gitu kan. Opportunity juga, terus bosnya toksik jadi ya udah langsung Oke. aja. Boleh dijelasin dong atasan toksik tuh kayak apa sih? Ya nggak bisa profesional aja sih sebenarnya. Contoh. Nggak bisa bedain tongkrongan sama kerjaan. Oh, jadi lagi nongkrong kerja, lagi kerja malah nongkrong. Oh enggak, bukan gitu, kayak lebih sikapnya lebih ke ini aja, apa namanya, nggak bisa dibedain, nggak bisa disamain, dia nyamain. Jadi misalkan kalau lagi tongkrongan dia santai, tapi pas di kerjaan juga terlalu santai, kayak gitu. Dia nyamain aja Gitu. Dia lagi nongkrong noyor gitu. Iya. Pas lagi kerja juga noyor gitu ya. Oh iya. Nih berarti atasan yang nggak tahu tempat ya. Sekarang ya bukan kerjaan saya. Bukan. Tolong ya di notes ya, bukan kerjaan. Bukan di tempat yang sekarang. Ini yang dulu. Kalau bisa kasih nasihat ke perusahaan tersebut gitu, apa nasihatnya, Mbak? Lebih bisa kasih kita semacam apa ya, biar kita ngerasa feel secure gitu. Kedepannya masa depan kita gimana. Terus persaingannya juga kayak lebih sehat. Terus base-nya
sebisa mungkin 80% kinerja gitu, bukan aspek yang lain yang malah dikedepankan gitu aja sih. Artinya ya cara ngebangun trust salah satunya adalah dengan punya KPI ya. Key Performance Indicator, kinerja yang diukurnya secara objektif bukan berdasarkan like and dislike gitu kan ya. Beda sih Mas, kalau yang tempat sebelumnya kan saya part time ya. Kalau yang sekarang saya full timer. Kalau yang part time mungkin lebih ke jam kerjanya, sama kalau seandainya kita ada lembur gitu sebaiknya dibayar kayak gitu. Mantap nih, mewakili suara berapa banyak orang di sini ya kan yang suka lembur ya. Ya karena seringnya kalau kita udah overtime itu nggak dihitung lagi kayak gitu. Padahal waktu kita terpakai gitu ya. Oke, menarik banget. Jadi ini pembelajaran buat para perusahaan dan bisnis owner di luar sana ya, untuk lembur-lembur bikin aturan yang jelas ya kan, supaya ekspektasi kita juga terjaga ya. Kalau aturannya udah jelas ya, kita jadinya bisa tahu dapat lembur atau nggak dapat lembur. Cari orang yang bener ya, Mas ya, Mbak ya. Udah itu aja. Cari orang yang benar gitu. Oke, kalau Mbaknya ada nggak nasihat buat tempat kerja sebelumnya? Ya boleh gajinya naikin, opportunity untuk naik jabatan, segala macam improvement diri. Asik. Improvement ya, Iya, ada betul. opportunity ya. Oke, Mbaknya apa nih? Sama sih, kurang lebih kayak kalau bisa gajinya naikin dan ada jenjang karirnya lah ya. Oke, menarik. Jadi dari ketiga jawaban itu sebenarnya kita melihat bahwa peran HRD itu penting ya. Gitu. Yang satu di sini rekrut orang yang benar, itu peran HRD. Leader juga perannya penting ya. Punya jenjang karir, naikin gaji yang fair, mungkin kata kunci itu yang fair gitu ya. Itu juga perannya HRD. Tapi sayangnya kebanyakan perusahaan tuh nggak mau invest untuk membangun sistem HRD gitu ya. HRD itu dianggap kayak posisi yang buangan, orang nggak bisa kerja di mana-mana, taruh aja di HRD. Itu kenyataannya gitu. Karena saya adalah seorang konsultan HRD udah lebih dari 13 tahun sebagai HRD, jadi saya udah tahu nih bagaimana pandangan banyak owner atau leaders tentang HRD. Nah, jadi yang korbannya adalah teman-teman di sini nih salah satunya ya kan. Sayang banget loh, ada talenta terbaik di sini lalu keluar karena hal-hal seperti itu ya. Padahal mau di-retain ya kalau gaji dinaikin ya. Bisa jadi di-retain. Nah, biar mereka nyesel ya kan. Mbak, ada yang mau ditanyain nggak soal karir? Gimana sih caranya biar kinerja kita lebih bisa, kita bisa perform, sedangkan kita tahu kita kerja tuh based on waktu gitu. Itu gimana cara memotivasi kita gitu. Oke, menarik banget nih. Jadi kalau kita udah punya mindset bahwa saya hanya akan bisa naik pangkat berdasarkan waktu kerja saya, ya tentu kita akan susah untuk mau perform. Jadi kita harus berani punya mindset dulu bahwa saya bisa punya kesempatan untuk naik lebih cepat, tidak hanya dari waktu berdasarkan waktu saya kerja di sana. Walaupun ini sistemnya pemerintah ya seperti itu, tapi coba cari deh case-case di mana ada orang-orang di pemerintah yang bisa juga naik dengan cukup cepat gitu ya. Mungkin ini akan bisa membantu kita jadi punya motivasi dan merubah mindset kita gitu. Yang kedua adalah kita sekalipun kita di aparatur negara, tapi kita nggak pernah tahu loh ada kesempatan itu datangnya kapan. Ya, jadi kalau kita wasting our time by doing something yang ya so-so aja, begitu kesempatannya datang, nanti bisa jadi kita yang nyesel. Ternyata kita belum bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Jadi we never know, opportunity bisa datangnya kapan aja, nggak mesti di tempat yang sekarang juga. Jadi ubah mindsetnya bahwa saya mau menyiapkan diri untuk menyambut opportunity yang bisa datang kapan saja. We never know. That's it. Paling kayak kalau misalnya pindah ke karir baru aja sih, kan kayak sekarang banyak banget orang kayak pengen resign tapi terus pindah karir baru, kayak bingung mau interviewnya lagi, terus mulai baru adaptasi lagi ketemu orang, adaptasi kayak gitu-gitunya sih. Oke. Ketakutannya ya. Oke, ada satu hal yang membuat kita takut menjadi seperti itu, adalah karena yang namanya fixed mindset. Pernah dengar nggak? Jadi ada buku judulnya Mindset, ditulis oleh Carol Dweck, profesor dari Stanford University. Ini risetnya 10 tahun lebih. Jadi ada dua jenis mindset. Satu fixed mindset, kedua adalah growth mindset. Fixed mindset itu adalah mindset di mana kita percaya bahwa kita punya skills, capability itu somehow udah mentok. Nah, jadi kalau kita takut untuk adaptasi lagi, belajar hal baru lagi, jangan-jangan karena ada mindset bahwa saya ini udah begini dari sononya, nggak bisa lagi diubah. Apalagi saya udah bertahun-tahun nih di industri ini atau di kerjaan ini. Nah, itu karena fixed mindset. Lawannya adalah growth mindset. The belief bahwa kita masih bisa growing, kita masih bisa belajar. Contoh, saya kasih bonus cerita ya. Saya punya kenalan seorang direktur di bank ya. Dia direktur retail banking saat itu dan kerjaannya kebanyakan sales.
ternyata sebelum dia pindah ke dunia sales tersebut, selama belasan tahun atau mungkin puluhan tahun, dia bekerja sebagai akuntan. Nah, can you imagine karir shiftnya seperti apa dari seorang accountant, terusnya abis itu berubah jadi seorang sales, dan sekarang dia udah jadi CEO di beberapa bank ternama dan bank multinasional gitu. So, buat teman-teman yang mau karir shifting atau mungkin nambah skill baru, ingat pakai growth mindset. Sampai udah sore kita nyari orang, tadi ada beberapa orang yang udah kita interview, dan kembali lagi kita lihat bahwa peran HRD itu penting banget, dan sayang banget ya banyak talent bagus gitu yang akhirnya keluar dari perusahaan hanya karena perusahaannya itu nggak ngerti how to retain and engage talent mereka. Oleh karena itu pantengin terus YouTube-nya Tanya Kak Sam, di situ ada banyak banget materi tentang membangun sistem sumber daya manusia yang baik. Dan ini bisa ditonton buat kalian yang sebagai business owner, HRD, maupun sebagai leader. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Bye!